بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, syukranillah. Ustaz Ade hatur nuhun, Masya Allah, inspirasional. Barusan saya lari-lari dari Jakarta, itu kita cepat 5:30 dari Jakarta, rupanya 7:30 sudah sampai Bandung. Kosong jalan, bukan kosong, lancar ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Dan kalau saya menyimak ini dari sudut pandang, kalau saya Ustaz Ade, saya suka sekali memberikan sudut pandang saja. Inna a'tayna kal kautsar, sungguh telah aku berikan padamu nikmat yang besar. Bu Ema, ini dari PCM Rancaikek juga hadir, Masya Allah. Kenikmatan yang besar itu al-Islam itu sendiri menurut saya. Rasulullah menjadi Rasul itu sudah nikmat yang besar itu. Rasul menjadi Rasul, Muhammad menjadi Rasul, itu sudah nikmat yang besar. Nikmat dari sisi duniawi, agama itu adalah kesehatan. Allah tidak butuh kita sholat, tapi kita yang harus sholat untuk kebaikan fisik dan mental kita, kan itu ya. Itu Allah tidak butuh saum kita, tapi kita yang harus sholat untuk kebaikan fisik dan mental kita. Allah tidak butuh sodako kita, tapi sodako kita harus kita lakukan untuk kebahagiaan kita. Ini yang luar biasa dari sodako. Kalau seorang suami rajin memberi nafkah kepada istrinya, meskipun sudah pensiun, Pak Aki Aswan, meskipun sudah pensiun, tetap memberi nafkah kepada istrinya, bahkan titip ya, pananang, Islami tetap pananang sutisna. Jadi setelah pensiun itu, SK pensiun langsung dikasihin ke istri nih buat ibu. Kenapa buat ibu? Misi bapak maut duluan, ini harta, uang pensiun jadi milik ibu, bukan milik ahli waris. Dan uang pensiun itu milik ahli waris atau tidak boleh oleh ibu sendiri kan, karena tabungan semasa bekerja. Jadi langsung berikan pada istri, terserah kumaha istri etamlah gitu kan. Jadi pada saat kita meninggal duluan laki-laki, dan kenapa laki-laki umumnya meninggal duluan, ini juga Al-Kautsar ya, sebab meskipun pensiun tetap ya Pak Syamsuddin Bukhari, Prof Azali, Pak Nanang, Pak Kiaswan, samalah kita semua ya, Pak Harsio, ada Pak Harsio juga, alhamdulillah. Kang Pupun, meskipun kita sudah pensiun, tetap kita wajib memberi nafkah kepada istri. Karena itu laki-laki meninggalkan duluan supaya tong capek ting ngasih nafkah. Kebayangnya 105 tahun tetap harus memberi nafkah sepanjang masih sadar. Nah, ini kenikmatan besar. Jadi ketika ini Bu Hani, ketika seorang memberikan kebaikan, dia kan bahagia ya. Misalnya Ibu Emma memberikan kebaikan kepada saya. Ustaz, ini hatur lumayan kanggo jajan, uang 20 gepok. Tong asa-asa ring ngalamun. Nih, 20 gepok 100 ribuan. Ya mah khusus buat Ustaz jajan. Itu kira-kira saya senang nggak? Saya senang. Tapi yang tingkat kebahagiaannya lebih yang memberi atau yang diberi? Yang memberi itu lebih bahagia. Aki Astus memberi nafkah kepada istrinya, pada keluarga, makin banyak nafkah diberikan pada istri, itu akan makin sayang kepada istri. Ketika makin sayang kepada istri, saat itu makin besar Kang Pawi kebahagiaan kita ya. Kebahagiaan Kang Pawi ketika terus memberi nafkah kepada istri, makin besar kebahagiaannya. Jadi kepada ibu-ibu jangan senyum dulu. Meskipun kalau memang dilakukannya lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi Islam tuh Al-Kautsar. Pas suami memberi kepada siapa? Kepada istrinya nafkah, dia gembira, senang, bahagia. Dan istrinya ya senang lah. Sebetulnya bukan suaminya yang baik memberi nafkah kepada istri, tapi suami sedang egois untuk mendapatkan kebahagiaannya sendiri dengan memberi nafkah. Apa kebahagiaannya? Semakin banyak nafkah itu diberikan pada istrinya, maka semakin cinta dia. Dan siapa suami yang tidak bahagia? Semua suami yang tidak bahagia itu hanya adalah suami yang pelit sama istrinya. Pasti tidak bahagia teh. Kenapa? Yang dihitungnya teh rugi, takut habis, bawaannya marah, ada yang rusak, ngamuk kan itu. Nggak bahagia. Yang bahagia itu nah Islam itu Al-Kautsar, kenikmatan yang besar. Karena itu ketika kita mendapatkan kenikmatan yang besar di tengah ujian yang ada, kalau kita diledek, Muhammad sudah putus, tidak ada lagi yang melanjutkan. Sedih Nabi Muhammad waktu itu, kata Ustaz Adi tadi. Apa yang dilakukan?
bangun hubungan vertikal kita dengan Allah dan bangun hubungan horizontal kita dengan sesama. Jadi kalau dalam surat Ya Ayyuhal Mudaththir, kum fa'andir, bangkit dan tegur diri. Apa yang ditegurkan kepada diri? Masalah itu kecil, ejekan orang itu kecil. Yang besar, yang mengagumkan apa? Warabbaka fakabbir, agungkan Allah. Wasiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian pikiran kita, perasaan kita, pakaian kamar ya. Meskipun sendiri, Wuhani tetap harus bersih ya. Sebab dengan bersih ini akan menjadi bagian daripada rasa tentram. Sok aki aswan galau, cicing di kamar, diam terus di kamar. Kira-kira jadi sehat makan atau malah tambah ribet, tambah sakit. Tambah sakit. Kang Nanang, diam aja di kamar ya, makin sakit. Kang Pur ya, pokoknya pada saat itu warabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian kita. Kemudian waruzqa fahzur, jangan iseng. Jangan iseng, lakukan semua yang bermanfaat. Jangan bikin dosa meskipun kecil. Wala tamun tastaksir, terus jangan berharap banyak. Sudah, itu kenikmatan, way out. Jadi one heart itu hubungan horizontalnya kita dengan sesama kita. Vertikal kita dengan sholat dan hal-hal lain, dan horizontal kita dengan kebaikan yang kita bagikan. Lagi sedih nanti Bu Masehan kalau lagi bersedih gitu, ambil kambing, pencit di depan rumah, kambing guling, ajak warga se-RW makan kambing guling. Saya yakin, lepas itu penderitaan. Sok cobian wirabah, aki asuhan, patoni, lepas itu. Nah, nanti juga pada saat Idul Adha, jangan nawar. Coba saya ngajak kepada teman semua pada saat Idul Adha. Sahabat semua ketika membeli kambing, jangan nawar, kalau bisa naik. Sore itu Mbak, 4 juta, 4,5. Nah, cobaan nikmati kebahagiaan nawar naik. Nawar teh turun ayo. Jeung bahagia deh. Setelah itu menyesal, sayang ya, domba kok dihinakan oleh harga yang murah dari kita. Masya Allah. Diusahakan memberikan kurban. Kurban yang terbaik itu bukan dombanya yang besar, aki asuhan. Domba Garut yang harganya 80 juta, yang tanduknya luar biasa, bulunya, badannya kekar, harganya mahal. Bukan. Yang domba terbaik menurut saya ya Ustaz Ade, itu domba yang kita belinya mahal dan kita ikhlas membelinya. Domba nama segede kelinci tapi domba. Mending domba segede kelinci, mending kelinci segede domba, kata Ustaz Duhu. Boleh nggak saya kurban pakai kelinci, tapi kelincinya segede domba. Meskipun segede domba tetap kelinci, tidak sah. Mending domba segede kelinci, meskipun sebesar kelinci tetap domba, kan gitu ya. Dombanya kecil tapi harganya mahal, tapi ikhlas kita membayarnya dan berkurbannya. Itu yang disebut kurban yang baik. Nah, nanti saya ajak sok Kang Pawi, mahal ya, beli kambing yang mahal. Mang itu saudara Mang 2 juta mahal, terlalu murah itu 2 juta, itu pantas. 3 juta kan gitu, nggak ada masalah saya pikir. Nah itu fasoli robik wanhar. Jadi hubungan vertikal kita dan hubungan horizontal kita bangun, kita semarakan ketika kita dihimpit masalah. Dan pahami ya. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang berselimut yang sedang rudat. Waktu itu Rasulullah sedang rudat, Nabi Muhammad sedang rudat karena mendapatkan wahyu yang pertama, bingung. What can I do gitu kan? Galau, berkecamuk dalam dirinya, dan dihibur terus dibahagiakan oleh siapa? Oleh Aisyah. Bumin khusus. Bunenden, kalau suami sedang galau, bahagiakan oleh kita ya Bu Ani ya. Kalau sedang galau, nah kalau sedang galau gini, bahagiakan gitu. Bahagiakan aja oleh kita. Biarkan dia menikmati merasakan galaunya sebentar, yang dia dapatkan kebahagiaannya dari orang-orang yang ada di rumah. Biasanya cucu yang bisa menyehatkan, yang menghilangkan kegalauan itu. Kemudian ternyata yang menghilangkan kegalauan, ya mudaththir kum fa'andir warabbaka fatahhir, warabbaka fakabbir, membesarkan Allah itu diantara fasoli rabbik wanhar. Nah itu, apakah benar kita harus apakah benar pengorbanan itu berat? Ya, sholat subuh itu berat. Bagi siapa? Bagi kita yang belum dapat hidayah. Ya kan? Tapi kalau sudah dapat hidayah, gampang. Bapak Ibu yang hadir di sini, kurban dengan 4 juta rupiah itu berat kalau belum dapat hidayah.
Tapi kalau sudah dapat hidayah, insya Allah sabaraha kurban, dibeli dan siap kita melakukan. Kalau sudah dapat hidayah, taat sama suami kalau belum dapat hidayah capek. Kacau, suami saya kok nyuruh aja kerjaan ini, capek pisan. Kadang sok beda-beda, kadang-kadang pengen gini, kadang-kadang pengen ini, capek, tertekan, ujungnya bisa autoimun, kalau suami punya keinginan aneh-aneh dan kita tidak siap menerimanya. Sudah, kita siap saja menerimanya. Kenapa? Orang yang mudah menerima adalah orang yang sudah mendapatkan hidayah. Model di majelis ini. Di majelis ini kan mendengarkan Ustadz ya, cerita tadi ngobrol Ustadz. Saya simak itu dalam-dalam. Kenapa? Harapan saya mendapatkan hidayah dari majelis ini untuk saya. Dan saya kagum, inspirasional. Banyak sekali inspirasi masuk untuk saya, Masya Allah. Benar-benar gitu kan dalam hati teh. Kira-kira ada nggak sih di antara pendengar yang protes? Nah sih begitu. Kacau si Ustadz teh. Pan eta teh ayat iya. Pan eta teh ayo terus protes terus. Yang protes begitu agak tertunda. Hidayahnya agak tertunda. Yang hidayahnya dekat itu yang langsung oh iya ya, yang langsung menerima. Yang langsung menerima kemudian nanti diseleksi lagi dengan ilmunya sendiri-sendiri, dengan ilmunya masing-masing. Tidak menolak dulu untuk urusan hidayah. Nah, diperintah sama suami juga ya, belum langsung aja. Enggak, siap, akangnya ada tuh. Siap, akang, jalankan saja. Udah dijalankan saja. Udah, adapun nanti sukses gagal atau benar salahnya kemangkelah sepanjang tidak merusak akidah, menjalankan saja. Gitu. Jadi, sholat subuh berat bagi kita yang belum dapat hidayah. Kurban berat bagi kita yang belum dapat hidayah. Ya, ibadah haji apalagi. Ya Allah, ya Rabbana. Sudah mahal, bisa lepas sedek deh. Bahkan ada teman yang saya ajak, ayo orang haji. Nah, atau haji ngapain? Saya udah umroh. Haji. Buat apa haji? Ngabengharkeun Arab. Itu bahasa teh. Ya Allah, eta ya bahasa ngabengharkeun Arab. Barinjeun tadi barusan saya WhatsApp. Lagi apa? Hayu di Zoom. Dia bilang gitu kan. Ya sengaja saya ngebrut dari Jakarta pengen nge-Zoom. Apa dia bilang? Ya itu tadi kata Ustaz Wijayanto. Ini konser penting. Jadi berat buat dia pengajian teh, konser lebih penting daripada itu. Ya. Oh wajar kalau dia nyebut haji itu ngabengharkeun Arab. Karena apa? Buat dia yang lebih penting itu konser daripada Ustaz Adi Bunyamin, gitu kan? Oh, jauh dari hidayah. Pertemuan ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang membuat kita semakin didekatkan oleh Allah kepada hidayah. Dan kalau kita sudah mendapatkan hidayah, kan, teteh semua, ibu bapak semua, kalau kita sudah dapat hidayah, apapun jadi ringan, insya Allah. Karena itu ini satu Ustaz Ade ini teh Zoom ini teh salah satu upaya ya, ikhtiar lah. Paling tidak buat saya sendiri. Mun uping kan nyalira kalau yang lain mau tidur, mau nangkarak aya nang kuban, ayo pas nang kuban dikusruk tina ranjangna kumadinya saking antengna kutunuk ya, yang jelas saya ingin dapat hidayah dari majelis ini. Kenapa? Karena terbukti sudah 2 tahun ya kita jalan ya Irsyad ya. Sudah 2 tahun kita jalan dan saya mendapatkan pukulan dan tamparan keras sekali Ustaz Hasim. Yang Selasa maaf kita belum bisa on karena masalah teknis Ustaz Hasim. Ternyata siang itu gangguan dari luar untuk link kita begitu ramai, bahkan ada partisipan pornografi yang ikut masuk, jadi masih difikirkan caranya. Yang mudah-mudahan saja Selasa sore untuk tahsinul Quran bisa kita lakukan lagi. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan kita dapat hidayah. Setelah kita dapat hidayah semuanya jadi ringan. Jadi yang kita perjuangkan apa sekarang Ibu Emma? Pak Syamsuddin, yang kita perjuangkan adalah mendapatkan hidayah. Eta Ibu Anita. Kita berjuang mendapatkan hidayah. Sudah dapat belum? Walau alam. Cirinya sederhana. Ketika kita beramal, mengamalkan apa yang sudah kita tahu, enteng nggak? Kalau masih berat, hidayahnya masih berjarak dengan kita. Ya, itu saja. Kalau sudah enteng, sholat subuh belum, sholat duhur belum gitu kan, atau zakat, infak, sedekah belum, enteng aja, udah. Itu namanya kita sudah bersama dengan hidayah. Dan buat Rasulullah semuanya mudah. Mau dihina kayak gitu sedih. Sampai waktu itu Amul Husni, sampai Rasulullah dibawa ke mana? Ke Sidratil Muntaha untuk Mi'raj, bukan Isra Mi'raj. Sampai di Sidratil Muntaha baru Rasulullah tahu Al-Kautsar itu apa?
sampainya Rasulullah di Sidratil Muntaha, kemudian Rasulullah sholat. Itu Al-Kautsar, bertemu dengan sesuatu yang mengagumkan. Sebut saja Aki Aswan diputuskan ke Kabogohan, wah ngoleang atuh. Pas di pengkolan perapatan alun-alun Ciamis, tiba-tiba ada yang lucu. Kang Aan, waduh, emut kene ka abdi. Enon ya enon. Kang Aan emut kene, terus Kang Aan ngopi, kira-kira Kang Aan dia wanita solehah. Ketika galau gitu istirahat saja ke galau dah. Daya lucu pisan. Saya yakin istirahat dulu. Sesuatu yang mengagumkan Allah berikan kepada Rasulullah, galaunya Rasulullah terbayar oleh mi'rajnya Rasulullah SAW. Itu Al-Kautsar. Karena itu fasol lilin bikawan ar. Luar biasa. Atur nuhun Ustaz Ade Bunyamin PCM ini kan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Rancaikek ya, tadi bergabung ya. Mudah-mudahan berkah terus, kita akan bersama terus. Dan Ibu Inaya dari Garut Damang. Aduh, ya orang Garut. Ayah alhamdulillah dari Wonosobo ada, dari banyak tempat. Ini orang Indonesia Ustaz Ade. Jadi kalau kita berbahasa Sunda mereka langsung loading, muter kemadinya lah. Ya, yang jelas mudah-mudahan bermanfaat. Atur dulu sadade mangga Ersyad, mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Dan jangan lupa berkurban warna naik supaya kambing semua bangga dengan kurban yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم